A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut faslun wa syaraitu wujubis salati salah satu asya'a. Pasal dan bermula segala syarat wajib salat itu 3 segala perkara. Di pembahasan tentang syarat untuk seseorang diwajibkan salat. Itu tiga perkara. Ahaduha bermula salah satunya 3. Al-Islamu itu Islam. Fala tajibus salatu alal kafiri. Maka tidak diwajibkan salat di atas orang kafir. Asli yang asli. Jadi syarat pertama itu adalah Islam. Orang yang diwajibkan salat itu adalah Islam. Maka orang kafir tidak diwajibkan daripada salat tersebut, yaitu kafir yang asli. Wala yajibu alaihi, dan tiada wajib di atasnya kafir qada'uha, oleh qadanya salat. Kapan tidak diwajibkan qada? Idza aslama, apabila telah Islam ianya si kafir. Jadi sekalipun dia masuk Islam juga tidak diwajibkan untuk qada semua salat yang sudah dilupakannya. Jadi kenapa tidak diwajibkan salat untuk orang kafir, sedangkan yang diwajibkan salat cuma untuk orang Islam? Di dalam qauluhu, kata Tengku wala yajibu alaihi qada'uha islama, itu diringankan alaihi, di atasnya si kafir, karena Allah tidak mewajibkan qada untuk semua salat yang sudah ditinggalkan oleh si kafir, karena Allah meringankan di atas si kafir supaya dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, bagi perkataannya Allah Ta'ala ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakan oleh Muhammad, li alladzi, bagi alladzi kafaru, yang telah kafir mereka itu, iyantahu, jika berhenti mereka itu, artinya jika berhenti daripada kekufuran mau masuk Islam, yughfar lakum, niscaya diampunkan bagi mereka itu, ma qad salaf, akan barang yang telah terdahulu. Ini adalah nafi bagi wajib qada. Ini adalah ayat menegah bagi tidak wajib qada bagi daripada kafir yang asli. Kemudian wa ammal murtadu, adapun bermula orang yang murtad, fatajibu alaihi, maka wajib di atasnya orang murtad salatu, oleh salat, wa qada'uha, dan qadanya salat, idza ada ilal islami, jika kembali ianya si murtad ilal islami, kepada Islam. Jadi berbeda kalau orang murtad dasarnya Islam, kemudian masuk kafir, kemudian masuk lagi ke Islam, itu harus mengqadhakan semua salat yang sudah dilupakannya. Kemudian wasani al-bulughu, dan bermula yang kedua itu baligh. Orang yang wajibkan salat lagi yaitu baligh. Fala tajibu ala sabiyyi wa sabiyatin lakinna yu'marani biha ba'da sab'i sinina. Maka tidak diwajibkan di atas anak laki-laki, wasabiyatin, dan anak perempuan, lakinna, akan tetapi, yu'marani, diperintahkan akan keduanya, biha, dengannya salat, ba'da sab'i sinina, sesudah 7 segala tahun. In hasala tamyizu, syarat baru diperintahkan ketika dia umur 7 tahun, jika hasil oleh sifat tamyiz dengannya salat. Jika hasil oleh sifat tamyiz biha, dengannya si salat. Jadi kalau udah tamyiz baru
diperintahkan untuk mengerjakan solat ketika umur 7 tahun. Sifat tamyiz ini adalah di dalam qaulu in hasala tamyizu biha, hadis, ada riwayat hadis Nabi sebagaimana barang pada riwayat Abi Daud bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan kapan disolatkan akan anak-anak. Qala, berkata ianya Nabi, idza arafa, apabila mengenal, shimalihi, akan tangan kanannya anak, tangan kirinya anak-anak, minal yaminihi, daripada tangan kanannya, yu'arafu, daripada tangan kanannya. Jadi ketika sifat tamyiz itu sudah dia miliki, arti sifat tamyiz dalam hadis Nabi, dia sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Misal dikatakan angkat tangan kanan, kon aki ya ibu tapi manjaroneng tu mana. Nya berarti ke mumait ke tamyiz, kena sifat tamyiz. Makanya diwajibkan untuk diperintahkan untuk umur 7 tahun. Dan dikatakan orang dengan bahawa sungguh dipahamkan akan khitab. Dia ada juga yang mengatakan bahawa sifat tamyiz itu bisa kita pahami dengan dia paham di atas perintah. Ketika kita suruh, dia mau melakukan dan paham di atas suruhan kita. Uyuradul jawab, dan dia juga bisa hasil tamyiz dengan kita lihat dia ada tanya jawabnya. Tanya untuk mayang. Dan dikatakan orang pula nacik yang pegah bi ai yu'arafa, dengan bahawa sungguh dikenalkan akan barang yang memberi mudarat, ianya barang akannya anamit, dan barang yang memberi manfaat. Jadi nacik yang pegah ada juga yang mengatakan bahawa sifat tamyiznya bisa kita kenal dengan dia anak-anak sudah mengetahui mana yang mudarat, mana yang apu, mana yang api, dan mana yang makanan atau yang memberi manfaat. Sudah bisa membedakan. Itu namanya sudah tamyiz. Wa yudrabani, wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak tamyiz, fa ba'dal tamyizi, maka sesudah tamyiz. Jadi kalau anak-anak ini belum tamyiz, maka diperintahkan untuk solat, walaupun umur sudah 7 tahun tapi belum tamyiz, maka diperintahkan sesudah tamyiz. Wa yudrabani, dan dipukulkan ianya dua, ianya anak-anak laki-laki dan perempuan, ya, ala tarkiha, di atas tinggalnya solat, ba'da kamali asyri sinina, sesudah sempurna umur 10 tahun.